Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Amma ba'du. Penghormatan Tuhan yang pertama kepada Abu Bungsi, kepada Abu Khatib Masjid, kepada Ketua Pembangunan, Ketua PKM, kepada seluruh para remaja masjid, dan kepada seluruh guru-guru Kota Bandung, hadirin para jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita nyatakan dalam sedikit ulangan, marilah sama-sama kita nyawa itikaf. Mudah-mudahan keberadaan kita di rumah Allah yang ada di lain badan. Hadirin pada seluruh jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kesempatan yang singkatnya, marilah kita ingat sepotong ayat Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bil batil. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu bainakum amwalakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Qul yastawil khabith wa tayyib. Walau a'jabaka kasratul khabith fattaqullaha ya ulil albab la'allakum tuflihun. Sadaqallahul adzim. Hadirin pada seluruh jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita manusia, makhluk yang paling sempurna diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan punya akal. Maka dengan akal manusia itu akan berpikir untuk yang terbaik baginya. Dengan akal manusia itu akan berpikir untuk membahagiakan dirinya dunia dan akhirat. Bahkan bukan sekedar untuk membahagiakan dirinya, tapi untuk membahagiakan keluarganya dan saudara-saudaranya. Hadirin pada seluruh jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka manusia itu tidak akan bahagia di dunia dan akhirat apabila manusia itu selalu dalam haram, selalu dalam kemungkaran. Mulai daripada makanannya makanan haram, pakaian yang dipakainya adalah pakaian yang haram, dan juga apapun yang dipakai seluruh fasilitasnya adalah bersumber yang haram. Maka manusia itu tidak akan bahagia di dunia dan sampai akhirat. Manusia itu akan tersiksa dengan apa yang dimilikinya, dengan apa yang dikonsumsinya di dunia dan sampai akhirat. Hadirin pada seluruh jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanan itu ada kala sesuatu yang dikonsumsikan oleh manusia, ada yang haram dan ada yang halal. Yang haram itu ada haram karena di benda tersebut, ada kala karena haram bukan karena di benda tersebut, tapi karena bagaimana cara dia raih dan dia miliki benda dan makanan tersebut. Haram karena dirinya makan, haram karena dirinya itu minuman, contohnya arak, contohnya bangkai, dan juga daging-daging yang haram. Ada juga haram karena cara dimilikinya. Uang itu adalah bukan sesuatu yang haram,
Rumah itu adalah bukan sesuatu yang haram. Minuman dan air dan seluruh air dan juga makanan pokok adalah bukan makanan pokok adalah bukan dirinya haram. Tapi dikala cara diraih dimiliki makanan tersebut bukan dengan prosedur syariat, kan sebagaimana ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Islam, maka itu adalah haram walaupun pada dirinya adalah sesuatu yang halal. Hadirin pada seluruh jamaah iman yang dirahmati oleh Allah, apa membahayakan sesuatu yang haram untuk kita di dunia? Maka dibekali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sesuatu yang haram tersebut, iza tasaddaqta lam yuqbal. Apabila engkau bersedekah dengan sesuatu yang haram tersebut, maka sedekah itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebanyak apapun kita bersedekah, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala apabila memang itu sumbernya daripada yang haram. Sehingga diibaratkan oleh Sufyan Tsauri, salah seorang daripada waliullah, orang yang bersedekah dengan sesuatu yang haram diibaratkan oleh Sufyan Tsauri sama seperti orang mensucikan kotoran dengan najis. Artinya kapan lagi ulun gerah nanti, maka kita cebok dengan kencing bukan sekedar tidak akan membersihkan najis kotoran tersebut, tapi justru meluas kotoran sampai ke tempat-tempat yang lain. Wa idza anfaqta lam yubarak. Apabila engkau berinfak dengan sesuatu yang haram tersebut, maka tidak akan jadi berkah dengan infak. Maka dari sumber yang haram kita nyumpul muhtamikan tapajung drone tak infak untuk diri drone, maka hanya lebih berkat oleh Allah Subhanahu wa taala infak daripada sumber yang haram. Artinya hanya lebih berkat oleh Allah taala daripada sumber makanan tersebut, tidak efek positif dari makanan yang dipayung di alun dan tapajung drone dan tapajung dipayung di perut. Artinya semakin banyak dia makan daripada yang haram yang kita nyumpul, dia itu semakin jahat. Semakin bermasalah tubuh, semakin bermasalah anu, sehingga kadang-kadang anu kita nyong wadai kun kita nyong ayah han bunuh apa. Maka timbullah mungkin panggilan-panggilan daripada sebagian anak terhadap bapaknya dengan kata-kata bos, kata-kata komandan. Itulah tidak berkah, tidak akan jadi berkah. Semakin banyak yang kita berikan, semakin bermasalah anu dan semakin bermasalah. Maka anak ini kita nyuruh banyak anak-anak yang durhaka terhadap dua ibu bapaknya, banyak istri-istri yang tidak patuh terhadap suaminya. Nyohana terlepas mungkin karena banyak mengkonsumsi sesuatu yang haram. Abdu'mu bisrul amal. Makanan adalah merupakan sumber amal. Maka dari makanan yang baik akan timbul energi, dan dari energi tersebut dia akan bekerja, dia akan berpikir. Tapi apabila makanan-makanan yang dikonsumsinya selalu haram, maka dari makanan tersebut itu adalah merupakan bisrul amal. Maka timbullah kebijakan-kebijakan yang tidak baik daripada orang-orang yang selalu mengkonsumsi sesuatu yang haram. Wa iza taraktu imsakan, karena tidak bermanfaat saat kamu infak, dan juga tidak diterimakan oleh Allah SWT saat kamu bersedekah. Fataraktu imsakan, artinya kata tinggalkan, kata tumpuk-tumpuk. Kamu sedekah pihana diterima oleh Allah Subhanahu wa taala,
tapuo kali rumah pihanaga efek dapat yukudo lebih dong semakin jahat. Maka seandainya memang kamu tinggalkan hana tabah tahu takubah dan takudangkan karena seadanya itu semuanya adalah bekalan kamu bagi masuk neraka. Nyantu yang tukang dorong bertanya tamang dalam neraka. Hadirin pada seluruh jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yajahu qaumun ya'maluna kajabal tuham. Selain akan datang satu kelompok manusia yang adalah amalannya sebesar gunung yang ada di dataran tinggi, begitu besarnya amalan. Tapi yang kaum adalah kaum tersebut esok hari di akhirat tidak diterimakan amalannya dan dia akan masuk neraka. Maka ditanya oleh sahabat itulah Salim radhiyallahu anhu, siapa kaum tersebut ya Rasulullah? Dipegang oleh Rasulullah, kaum tersebut adalah satu kaum yasumuna, mereka itu selalu berpuasa, bukan sekedar puasa Ramadan tapi juga puasa Senin Kamis dan puasa hari-hari sunat yang lain. Wa yusalluna, dan kaum tersebut selalu beribadah bersembahyang. Wa yatasaddaquna, dan kaum tersebut adalah selalu yaitu bersedekah. Tapi dalam keadaan yang kaum tersebut selalu dalam beribadah, dia haji dan dia umrah. Iza aratalahu haram wa sawali, apabila didatangkan di atasnya sesuatu yang haram, wasabu alaihi, dia lompat di atas yang haram tersebut. Ada nama memang itu haram, yang namanya itu rezeki, lupa terhadap puasanya, lupa terhadap sedekahnya, lupa terhadap sembahyangnya, wasabu alaihi, dia lompat rame-rame untuk mengambil sesuatu yang haram tersebut. Hadirin pada seluruh jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berpedoman kepada hadis yang diceritakan katanya oleh Rasulullah pada Salim radhiyallahu anhu, lebih penting kita hindari daripada yang haram daripada bulu-bulu kita beribadah. Dalam bahasa kesehatan, lebih penting kita pantang daripada serius berobat. Untuk apa kita selalu berobat tapi pantang haram? Maka lebih penting pantang daripada berobat. Yang pantang adalah pemburu daripada obat. Hadirin pada seluruh manusia, pada seluruh jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipegang dalam satu kata para wali Allah, syarrul aghniyah arba'ah. Sejahat-jahat orang kaya ada 4 bahagian. Orang miskin juga ada yang jahat, orang yang kaya juga ada yang jahat. Syarrul aghniyah arba'ah. Seburuk-buruk orang yang kaya itu ada 4 bahagian. Yang pertama, rajulun yaqtasibu minal haram wa anfaqa ilal haram. Sekelompok orang kaya yaitu adalah berusaha daripada sumber-sumber yang haram, wa anfaq ilal haram, dan dia itu adalah dipakai apa yang diraih daripada yang haram tersebut juga kepada yang haram. Maka apabila datanglah hari kiamat, maka orang-orang kaya tersebut dipersilakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ishab ila nar, kalian semuanya berangkat ke neraka, tidak dikesal. Kelompok yang kedua, rajulun yaqtasibu minal halal wa anfaqa ilal haram. Dia itu berusaha daripada yang halal, teliti dengan dalam berusaha, artinya selalu dipilih usaha yang kata yang halal, tapi wanda dipakai diinfak adanya pada yang haram. Maka datang hari kiamat, sesudah datang orang-orang kaya tersebut di hadapan Allah Subhanahu wa taala, izharu ilan nar, kalian semuanya berangkat ke neraka dengan tanpa diperiksa oleh Allah. Kelompok yang ketiga, yaqtasibu minal haram wa yanfiqu ilal halal. Dia berusaha daripada
sumber-sumber yang haram, tapi dia infak kepada yang halal, maka esok hari di hari kiamat, dikala mereka itu berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah dipersilakan oleh Allah bisa mengenal semua yang kalian adalah berangkat ke neraka. Kelompok yang ketiga adalah orang-orang kaya. Dia itu adalah yang berusaha daripada sumber-sumber yang haram, dagangnya jelas, tidak ada unsur riba, usahanya jelas, bukan daripada hasil rusuh-rusuh, sogok-sogok, bukan daripada hasil-hasil yang tidak jelas. Wa yunfiqu ilal halal, dan juga dia itu berinfak kepada yang halal. Usaha daripada sumber yang halal, diinfak kepada yang halal. Tapi mengapa orang kaya tersebut adalah syarul dia juga dalam kelompok segelintir orang kaya? Karena dalam berusaha dengan yang halal, dalam berinfak kepada yang halal, dia lupa terhadap kewajiban-kewajiban yang lain. Dengan harta dia lupa terhadap sembahyang, dengan harta dia lupa terhadap hak-hak tetangganya, dengan harta dia lupa terhadap hak orang miskin, dengan harta dia lupa seluruh aturan-aturan agama selain daripada bermasalah dengan harta. Maka orang kaya yang baik adalah orang yang berinfak daripada, orang yang berusaha daripada yang halal, dan dia infak kepada yang halal, dan dia menjaga seluruh hak yang lain. Dengan harta dia tidak luput sembahyangnya, dia harta dia tidak terbengkalai dengan hak-hak jiran dia, dengan hak kerabatnya. Tapi apabila orang kaya daripada empat kelompok tersebut, maka kata Rasulullah, syarul dia seburuk-buruk orang kaya esok hari adalah dia dipersilakan oleh Allah Subhanahu wa taala ke neraka. Hadirin pada seluruh jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berada di abad 21 Masehi, di abad 15 Hijriah, yang udin getahnya penuh dengan fitnah. Fitnah terhadap harta, dan fitnah terhadap agama, dan fitnah terhadap syariat. Artinya udin getahnya uronyo yang serba dalam kerusakan. Sangkaran-karan takun getahnya han akan lepas getahnya daripada praktek riba. Di kalangan-kalangan pejabat, sang-sang diurun han akan lepas lagi daripada praktek-praktek sogok dan yang hal lumrah di antara kalangan-kalangan kita ini. Maka dipegang di Allah Subhanahu wa taala, walau a'jabaka kasratul khaba'is, walau a'jabaka kasratul khabis, fattaqullah ya ulil albab la'allakum tuflihun. Sampainya begitu banyak ya sesuatu-sesuatu yang habis, yang haram, sehingga orang merasa hidup dengan banyaknya yang haram, seakan-akan tidak akan lepas lagi daripada yang haram. Seorangnya yang akan lepas daripada praktek riba, kesan-kesannya bahwa kita putus asa daripada gelah daripada praktek riba. Siapa pejabat hari ini yang selepas semua daripada praktek rishwah dan yang hal lumrah untuk kita umat Islam dan untuk kita orang yang mukmin, maka fattaqullah ya ulil albab, takut olehmu akan Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang mempunyai mata hati, bagi orang-orang yang beriman, la'allakum tuflihun, mudah-mudahan kamu akan terlepas dan akan mendapat kemenangan. Hadirin pada seluruh jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, praktek riba adalah jadi rahasia umum bagi kita di umat Islam. Praktek rishwah adalah hal biasa bagi kita di umat Islam. Padahal Rasulullah diutus dari permukaan umumnya adalah untuk membuat sejahtera, bahagia umatnya di dunia dan bahagia umatnya di akhirat. Tapi justru orangnya bertanya pemeluk Islam, kita adalah dari keturunan-keturunan orang yang beriman, dari keturunan-keturunan orang yang Islam. Semuanya kita terancam di dunia dan terancam di akhirat. Semuanya kita hari ini adalah terancam di dunia dengan penjara. Kita semuanya hari ini adalah terancam di akhirat dengan neraka. Seakan-akan kita adalah lagi umat, lagi manusia yang dilahirkan pada masa zaman fatah yang tidak ada perasaan,
yang masa-masa jahiliyah, di masa-masa tidak ada rasul. Kodahai kita adalah umat yang paling disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah umat Rasulullah. Diutusnya Rasulullah di permukaan bumi untuk membuat manusia itu nyaman, tentram. Islam adalah yang dibawakan oleh Rasulullah sebagai solusi bagi umatnya, supaya umatnya nyaman dunia dan akhirat. Tapi kenyataannya semuanya kita terancam. Pejabat terancam dengan penjara di dunia dan terancam dengan neraka di akhirat. Para generasi-generasi rojong dalam pergaulan terancam di dunia dengan penjara dan terancam dengan neraka di akhirat. Semuanya terancam. Temannya itu mengidrok pada pondok saya rencana itu menyempit rencana hidup pihak bapak. Fattaqullah ya ulil albab la'allakum tuflihun. Maka takut oleh Allah, wahai orang-orang yang mempunyai mata hati. Maka dalam ayatnya yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk takut kepadanya bagi orang-orang yang punya mata hati. Mudah-mudahan kita adalah sebagai umat yang punya mata hati. Mudah-mudahan kita harus Islam hari ini adalah orang-orang Islam yang punya mata hati, yang bisa memandang lebih jauh ke depan. Artinya bukan sekedar memperjuangkan kepentingan sesaat, tapi akan rusak masa depan yang abadi. Bukan sekedar memperjuangkan untuk kesejahteraan pribadi, tapi yang memang itu adalah bisa sejahtera untuk seluruh umat-umat Rasulullah yang lain. Hanya ini mantan, mudah-mudahan ada manfaat yang pertama kepada pribadi Tuhan sendiri dan hendaknya kepada seluruh hadirin. Sudah kemah mungkin kadang-kadang agak jangka-jangka ada kata bacut, ada kala kurang di koma, ada kala kurang pantas, nyampe di kala kurang pantas, di kala juga terasa. Memang itu adalah sesuatu yang bermanfaat, yang adalah merupakan bahan pemikiran. Seandainya itu adalah tidak bermanfaat, maka dibuang jauh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Sadaqallahu al-azim. Ya Rabbal musaffirin wa ila jannati. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad bin Abdillah. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin. Allahumma iftah lana fa innaka khairul fatihin. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina inda intihai ajalina minad dunya qawla la ilaha illallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa la zikrullah akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.